Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Thumma qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatul asya tuhbitul a'mal. Al-awwal al-istighalu bi uyubil khalqi wa qilatun haya hubbud dunya az-zalimu la yantahi. Hadis riwayat At-Tabrani. Puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jihad, seperangkat kepengurusan beserta jajaran lainnya, para alim ulama, para tuan guru, sulah bendang dalam nagari, para nenek mama, pai tempe batanyo, ulang pun tempe babulto, teristimewa kepada para pendudukan juang, limpapeh rumah gadang, terlebih lagi kepada anak-anak kami yang kami sayangi. Yang di belakang batu, yang disediakan catat na dong, mencatat sikuah, kok tinggal kok. Alhamdulillah, di malam yang ke-15 ini kaum muslimin rahimakumullah. Iya Bu, malam 15 kita Bu. Iya teh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati dan merahmati kita. Kok tapek malam rahmatnya kini Ibu ya Bapak. Jadi sesuai salah satu tanda edit PBNU itu mengaturkan apabila kita beralih malam itu antara salat ke salat, rakaat ke rakaat, akhir tangan awak. Malam pertama sampai ke 10 doa. Malam ke 10 sabaleh sampai ke 21 Allah begini gua. Kok persis doa kita masuk masjid atau tiap tarawih. Beko di 21 ke 30 Allah ma'atik mimnatan. Kan 3 pembagian Ramadan. Namun kaum muslimin rahimakumullah, tadi sebelum naik anak-anak kita lawat tanyo kanda STMJ itu apa? Pertama perlu kita luruskan maksudnya di situ. Dari sesuai judul awak malam kini ko, hukum STMJ dalam Islam itu yang lagi-lagi maraknya kini yang berlaku. Ya kok, nggak pandang bulu kita. Jadi melalui di atas mimbar ini kita coba sekaligus untuk mengungkapkan ba'alu caranya menyalang nilingnya. Yang pertama kalimat STMJ tadi itu kan ada 4. Bukan itu sebuah produk atau minuman, tapi salah satu bentuk tingkah laku seorang hamba yang tidak meletakkan sesuatu bertempatnya. Nah ini anak-anak, coba dengarkan. Jadi kan tanya tadi STMJ itu apa?
STMJ itu salat terus maksiat jalan. Salat terus maksiat jalan. Bahkan meningkat pula sekarang Anda. Dewasa ini sudah ada penelitian STMJ ledo. Pus STMJ. Puasa terus salat tinggal maksiat jalan. Itulah gini leh. Jadi sebenarnya pembahasanku betul-betul tidak bisa kita remehkan dan mulai itu sudah menebar. Dia menganggap sebagian kita itu salat namu, puasa namu, semayang tinggal. Tidak bisa dia ditinggalkan bu. Karena antara puasa dengan ibadah salat itu sama-sama muaronya iman. Seorang hamba belum bisa dikatakan ia beriman sebelum dia menempuh yang namanya Islam tadi. Yang ada di dalam Islam termasuklah yang jalih bana ibadah salat sama puasa. Nah ibu bapak, hadirin wal hadirat jamaah qiyamul rahimakumullah, kita fokus kepada STMJ. Jadi apa tadi STMJ itu? Salat terus maksiat jalan. Akan remeh kedengarannya tuh. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita merujuk ke hadis Nabi, begitu juga dengan firman Allah. Begitu di sela-sela waktu kita yang kosong, kita mengajak, coba kita buka surah Al-Baqarah tuh lihat di ayat yang ke-42. Itu nyata-nyata Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Itu landasan ayat kita anak. Itu yang menjadi topik awak malam kini kok. Tadi kan ditanya tentang hukumnya. Kita inok manual ayat kedua. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah sampaikan jangan sekali-kali kita mencoba mempercampur adukkan antara hak dengan yang batil. Menyamakan antara perbuatan kebenaran dengan perbuatan yang salah. Apalagi yang dimaksud salahnya di dalam ibadah kita kerajaan, tidak boleh. Makanya salah seorang ulama mengatakan untuk menempuh yang namanya hidup di dunia kita butuh ilmu, fa'alaihi bil ilmi. Untuk jua akhirat, mendapatkan kejayaan kita untuk di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmunya. Dan begitu juga untuk mendapatkan keduanya, aradahuma. Dunia kita selamat, akhirat selamat, kita pun juga dengan ilmunya. Kita kubak sedikit ibu juga pak. Kaganti ulang kaji wa namanya. Wala di sini adalah kalimat penekanan secara kaidah bahasa, itu betul-betul larangan kepada kita. Peringatan yang tidak boleh dilangsung. Kalau la saja katanya jangan, tapi kalau wala itu penekanan jangan sekali-kali kita buat. Jangan sekali-kali dilakukan. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kita menyimpan sesuatu, merahasiakan sesuatu, sementara sesuatu itu salah tapi kita diamkan. Menyimpan saja gitu terhadap sesuatu yang tahu kita diamkan. Apalagi menyengaja berbuat sesuatu, mencelakai seseorang gitu mungkin, menyakiti seseorang mungkin, itu kan ada pemikiran di dalam hal itu tidak boleh. Termasuk di dalam hal ini ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kalau ada orang punya ilmu sebagian ya kan dah. Jadi kalau ada dinda aku kabatanyo, anda ada ilmu, tidak boleh kena suruh-suruhan doan.
kecek Nabi di dalam hal itu kok berbagi ilmu gue Pak, ilmu kok awak tahu, kemudian ada orang bertanya, kita wajib sampaikan. Kecek Nabi di dalam salah satu sabdanya kepada kita bersama, man sa'ala an ilmin fakatamahu ujima yaumal qiyamah bilija miminnar. Aku tentang ilmu lah, atau pendapat sesuatu yang bermanfaat untuk orang tadi yang tidak menimbulkan mudarat, nyetanyon ke awak kuncinya, awak nak tahu sampaikan. Kalau enggak, kata Allah, fakatamahu, maka kedua tangan ujima miminnar, dia akan dibelenggu tangan di api neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi itu tadi pengertiannya. Apa muka para lubana kita sampaikan masalah STMJ ko kini ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. Terkadang hal yang berbuat seperti ini bukan orang dewasa saja, bukan anak-anak saja, bahkan orang awam saja bukan, tapi kita yang ahlul ibadah, yang suku ibadah selalu mendekatkan diri kepada Allah pun terpengaruh dalam hal ini. Yang bekerja di sini setan selalu ini, yang akan datang dari berbagai penjuru untuk mengadu kita. Nah jadi sekali lagi, salatnya terus, maksiatnya jalan. Objek kita pembicaraannya kini kok adalah maksiat tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang selalu memperturutkan maksiat, berbuat dosa, maka seluruh amal ibadahku perlu kita kenal Ibu Bapak, kita yang hadir khusus di dalam masjid kok dengan perjuangan kemari tadi, itu pasti itu seluruhnya. Walaupun ada yang mendangah, mungkin misalnya dan tidak datang ke masjid, tidak datang ke masjid, tidak perjuangan, itu hak mereka. Tapi kita yang di dalam ini perlu kita yakini, kita sadari sesadar-sadarnya, awak kemariku dengan perjuangan, dengan istihad kita, makanya kita mendapatkan wala taksal, tidak ada bermalas-malasan. Atas dasar itu juga kaum muslimin rahimakumullah, cari Al-Baqarah 183 tu balik. Kalimat yang dijanjikan oleh Allah kepada kita selaku hamba yang mendirikan qiyamul lail, yang mengarjokan puasa di bulan Ramadan. Kan segetek kalimat itu. Tapi nan segetek itu nan payah mencari ya. La'allakum tattaqun. Bagi hamba Allah yang taat, bagi hamba Allah yang tekun, bagi hamba Allah yang sabar, inilah akan mendapat takun tadi itu, takwa. Kita deh garis tadi dari Rasulullah, supaya seluruh bentuk pengorbanan kita, perjuangan kita, panek kita, litak kita, ya nak sudah berbuka baru lain basah. Tambah hari hujan tadi nak bu. Itulah mulai itu digoncang awak temannya adu-adu, ada setan kesurupan orang ambek galamai. Alah bisa lah sekali seperai no ada. Salah satu contoh perai sedang. Tinggal sama saja itu banyak orang dalam mah kece ino setan. Nah ini disebut nih di dalam hadis At-Tabrani tadi. Jadi bagi hamba Allah yang kuat, insya Allah baru dia akan mendapatkan titel la'allakum tattaqun, mengiringilah titel fitriyah tadi itu. Salah satunya ibu di antara yang 6 tadi, az-zalimu la yantahi, orang yang selalu berbuat maksiat tapi tidak ada hentinya. Kita uraikan di antara 6 yang disebut Nabi tadi. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara nanti akan mengikis nilai ibadah yang lah panek-panek kita tumpuk tu nyukikis segetek demi segetek. Yang pertamanya maksiat tu.
Ini maksiat sadonya itu Bapak. Yang pertama al-istighalu bi uyubil khalqi. Engkau diterjalih di bulan Ramadan apalagi. Perbuatan yang suka mencari aib saudaranya sendiri, apalagi itu di kerajaan siang hari bulan puasa. Itu salah menjadi penyakit hati itu. Sempat itu tersebutkan akan lahir penyakit hati yang kedua, fitnah. Bergunjing kita dalam hal itu. Bergunjing kita dalam hal ini. Walaupun benar kita sapu jatuhnya kepada gibah. Orang pun banyak juga sama. Yang pertama, menyebut aib saudaranya. Jangan dilakukan di siang hari. Kalau kita lakukan itu di siang hari, samalah nilai kita sama orang yang tidak berpuasa. Karena nilai inti yang sari dari berpuasa itu adalah menahan sesuatu tidak ke dalam parik sedang, tidak kepada rongga-rongga yang ada di dalam tubuh sedang, tapi seluruh segala sesuatu aktivitas awal yang merusak, yang membatalkan. Kalau yang membatalkan kita kerajaan itulah sama tidak puasa lah. Puasa ya tidak batal bu pak, tapi nilai itu tidak ada jadi ya. Yang kedua, kecek Nabi, wakilatun haya, menipisnya rasa malu. Ya mohon maaf, mungkin mentang-mentang hari siang hari, mohon maaf bana kalau aduh engkau terjadi dan anak awam, ya walaupun laki-laki pada si sama saya membuka aurat di siang hari itulah sama tadi. Ketiga, tulul amal, panjang angan-angan, rencana. Apalagi dalam hal bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan ini salah satu amalan yang diutamakan ibunda setelah baca Quran. Kemudian ada yang empatnya, mencari al-kadzib. Kadzib itu berdusta, berbohong. Kita tidak boleh berbohong di dalam puasa siang hari. Kemudian az-zalimu la yantahi, berbuat maksiat nak ada henti-henti, baik malam maupun siang. Inilah yang akan menghilangkan nilai ibadah puasa kita. Balik kepada poin tadi Ibu jawab Pak seketek lebo tentang maksiat. Awak maksiat kan awak betul selama kita kan mencari maksiat itu yang zahir. Saya contoh kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Terapi Hati itu, di dalam kitabnya itu diterangkan maksiat itu perlu kita lataan, kita ketahui jenisnya. Kalau ada punya orang, contoh apa ada punya orang, nggak ada orang terus kita ambil itu yang zahirnya tuh, itu yang zahirnya. Atau ada nampak ada orang deh parang lainnya lewat baca orang tua sabui tahu bahwa dan sadar bahwa itu zahir baru itu. Pokoknya yang nampak dari segi perbuatan itu zahir. Walaupun dia tidak berbentuk yang kita kerajaan. Contoh ya kita berbuat, mohon maaf, melalai-lalaian hari ya wak. Lah jale bulan Ramadan wak main yo tari orang sholat wak main yo tari contoh wak. Lupa kita dengan tujuan Allah ciptana wak. Illa liya'budun. Itu maksiat Tuhan. Maksiat apa? Zahiriyah. Nama batiniah dan batiniah di siko tadi ya. Seperti yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya surat yang terakhir tadi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang akan terjadi, tapi wak simpan-simpan. Padahal kalau wak jujur dalam hal itu akan membuat suatu maslahatan yang begitu hebat. Dengan sesuatu benda yang aduh, saya tahu awak, tapi awak sampai awak kanai. Apalagi awak memiliki sebuah perencanaan untuk menghancurkan. Ibu juga Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau terlalu jauh bahasa ombo silahkan, mudah-mudahan awak bisa mentafsirkan ke bahasa yang lebih mudah. Kemudian apa yang Allah suruh dalam hal ini? Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir di ayat berikutnya, atamuruna nasa bil birri, maka suruhlah
Di antara anas itu tentunya bapak kepada anak, mama kepada kemenakan, kakek kepada cucu. Supaya maksiat itu jangan terjadi, suruh berbuat baik, melakukan hal-hal yang elok, kemudian kerajuan sembahyang dan dirikan zakat. Nah, kok jadi putar balik lo kata nah aduh orang mau sembahyang tapi bermaksiat, jangan sholatnya disalahkan. Jangan.